Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Sudahkah kalian berolahraga dan sarapan hari ini? Jika sudah, berarti kalian siap untuk menerima pelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa untuk berdoa agar ilmu yang diberikan bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Dan satu lagi, tetap semangat ya. Oke, untuk minggu lalu kita sudah membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, pada part kali ini Ibu akan membahas sudut pusat, sudut keliling, sudut refleks, sudut keliling menghadap diameter, sudut keliling menghadap busur yang sama, segi 4 tali busur, luas dan keliling lingkaran, serta hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Nah, di sini Ibu sudah menyajikan gambar yang dimana ada titik pusat dan AOB adalah sudut pusatnya, ACB adalah sudut keliling. Sudut AOB dan sudut ACB menghadap busur lingkaran AB. Busur lingkaran AB itu yang ada di keliling lingkaran ya. Nah, catatan sedikit, biasanya untuk sudut itu berada di tengah kayak seperti AOB, tengah-tengahnya kan O, berarti dia sudut pusatnya O sebenarnya, atau AOB juga bisa. Dan juga ada ACB, berarti tengah-tengahnya C, berarti sudut kelilingnya C, atau ACB juga boleh. Oke. Nah, di sini besar AOB itu sama dengan 2 kali lipatnya sudut ACB. Besar sudut ACB itu setengahnya dari sudut AOB, berarti antara sudut pusat sama sudut keliling itu lebih besar sudut pusat dibandingkan sudut keliling. Biasanya nanti akan lebih gampang itu ketika mengerjakan soal ya. Tapi Ibu kasih contoh, misal ACB itu 45 derajat, berarti sudut AOB-nya adalah 2 kali lipatnya dari sudut C atau sudut keliling, berarti berapa? Ya benar banget, 90 derajat. Untuk sudut refleks, di sini Ibu udah kasih contoh besar sudut pusatnya 128 derajat. Nah, sudut refleksnya si AOC itu berapa? Dengan cara 360 derajat atau sudut satu putaran penuh dikurang sama sudut AOC atau sudut yang udah diketahui. Hasilnya 360 derajat dikurang 128 derajat adalah 232 derajat. Nah, di sini Ibu akan tanya besar sudut ABC itu sama dengan setengahnya sudut refleksnya si AOC. Kenapa? Karena bisa dikatakan seperti itu, sudut ABC itu sama sudut AOC itu sama-sama menghadap busur lingkaran si AC yang ke atas. Makanya dapat dikatakan setengahnya dari sudut refleksnya si AOC. Anggaplah sudut AOC-nya dari sudut pusat untuk sudut kelilingnya ABC ya, itu kan 232, maka hasilnya adalah 116. Biasanya sudut refleks ini adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Kalau sudut 180 derajat, Ibu ingatkan lagi, itu adalah sudut pelurus ya. Nah, sekarang bagiannya sudut keliling menghadap diameter. Kalau kalian ingat tadi, ini sama hampir persis antara sudut pusat sama sudut keliling. Dimana sudut pusat ini sebenarnya menjadi lurus atau jadi sudut pelurus yang besarnya 180 derajat. Coba kita cek. Oke, ingat garis AB itu merupakan diameter lingkaran. ACB atau sudut ACB dan sudut AOB itu menghadap busur yang sama, yaitu busur AB atau menghadap sama-sama diameter. Kalau kita mau melihat dari busur lingkaran AB berarti lengkungannya garis lengkung. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat dari garis AB atau diameter itu juga sama, boleh. Nah, besar sudut AOB tadi adalah 180 derajat. Kenapa? Karena ya Ibu bilang tadi itu merupakan sudut lurus atau sudut pelurus. ACB adalah sudut keliling.
AOB adalah sudut pusat. Sehingga besar ACB sama dengan setengah kali AOB. Kenapa setengah? Karena yang ditanyakan sudut keliling. Ingat sifat di awal tadi antara sudut pusat sama sudut keliling ya. Oke, kita input atau substitusikan sudut AOB-nya itu 180 derajat, maka hasilnya adalah 190 derajat. Nah, bagaimana dengan besar ADB dan AEB? Karena ADB dan AEB menghadap diameter yang sama yaitu garis AB, dapat disimpulkan besar ADB dan besar AEB itu adalah sama 90 derajat. Berarti ketika besar sudut ACB atau ADB atau AEB itu membentuk atau menghadap diameter itu akan membentuk suatu bangunan yaitu segitiga, siku-siku di mana siku-sikunya ada di keliling lingkaran. Nah, maka besar setiap sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran adalah 90 derajat. Sudut keliling menghadap busur yang sama. Oke, Ibu punya sudut ACB, Ibu punya sudut ADB, Ibu punya sudut AEB, Ibu punya sudut AOB. ACB, besar ACB, sudut ACB, sudut ADB dan sudut AEB itu menghadap busur yang sama yaitu busur AB, di mana AOB juga menghadap busur yang sama yaitu busur AB. Nah, oleh karena itu besar sudut ACB itu sama dengan setengahnya AOB. Begitupun juga untuk sudut ADB, begitupun juga untuk sudut AEB. Jadi sama semua karena kan itu sudut keliling dan sudut pusat yang sama-sama menghadap busur lingkaran si AB. Nah, jika dimisahkan besar AOB-nya itu 70 derajat, maka ambillah salah satu sudut kelilingnya. Misal Ibu ambil ADB. Berarti setengahnya dari AOB atau setengahnya dari 70 adalah 35. Sehingga besarnya si ACB, besarnya si ADB, dan besarnya si AEB adalah 35 derajat. Maka bisa kita simpulkan besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah setengahnya dari AOB atau setengahnya dari sudut pusat yang dimaksud. Segi 4 tali busur. Di sini Ibu punya lingkaran di mana ada sisi AB, BC, CD, dan AD. Nah, pada segi 4 ABCD ini merupakan tali busur lingkaran. Dan titik A, B, C maupun D itu terletak pada busur atau keliling lingkaran. Oleh karena itu, bangun ABCD itu disebut segi 4 tali busur. Kenapa demikian? Segi 4 tali busur itu terbentuk dari 4 buah sisi yang merupakan tali busur. Ceritanya Ibu punya segi 4 tali busur yang kedua. Di sini sudut BAD berhadapan dengan sudut BCD. Sudut ABC berhadapan dengan sudut ADC. Jumlah sudut-sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Ceritanya Ibu mau nyari besar sudut BCD. Tadi sudut BAD berhadapan dengan BCD, berarti jumlahnya 180 derajat dong. Nah, Ibu substitusikan, Ibu cari besar sudut BCD dengan cara 180 derajat dikurang 110 derajat. Maka besar sudut BCD-nya adalah 70 derajat. Bagaimana besar sudut PDC? Oke, karena ABC berhadapan dengan ADC, maka seperti sebelumnya kita kurangkan, jadi dari 180 derajat dikurang 70 derajat, maka hasilnya 110 derajat. Nah, di sini kalian jangan ketuker antara segi 4 tali busur atau gambar seperti ini. Jadi ini sebenarnya buku yang pertama, yang kiri yang ada 128 derajat itu bukan segi 4 tali busur. Kenapa? Karena dia tidak terbentuk dari sebuah tali busur atau 4 tali busur. Sedangkan yang di gambar kedua di situ dia terbentuk dari 4 buah tali busur. Oke, luas dan keliling lingkaran. Kalian pasti sudah tidak asing ya. Ini udah sering banget di SD mungkin. Nah, di sini ceritanya Ibu punya pusatnya O dan ada titik di lingkaran itu ya P, di mana di situ ada radius atau jari-jari dari titik pusat ke titik lingkaran. Nah, Ibu punya rumus di mana luas
L-nya itu sama dengan 2πr kuadrat, keterangan yang dimana Pi itu sama dengan 22/7 atau 3,14. Maksudnya apa sih Bu? Nah kalau 22/7 biasanya kita gunakan ketika mungkin jari-jari atau diameternya atau info yang didapat itu merupakan kelipatan 7. Nah kalau 3,14 itu selain dari kelipatan 7, tapi biasanya Ibu menggunakan 22/7. Kenapa? Karena gampang dicoret-coret. Nah, kalau kalian udah bisa seperti itu menghitungnya nggak apa-apa. Dan R di sini adalah jari-jarinya ya. Kemudian ada rumus keliling di mana K-nya itu πd atau 2πr. Maksudnya πd itu biasanya ada informasi dari soal itu yang diketahui hanya diameter. Jadi kalian tinggal ngitung pi dikali diameter, atau yang diinfokan itu cuma jari-jari, berarti tinggal 2 kali πr. Sebenarnya sama aja. D itu sama dengan 2 kali lipatnya dari jari-jari. Dan D di sini adalah diameter. Nah, di sini sekarang yang terakhir ada hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Sebenarnya ini balik lagi ke hukum perbandingan, di mana Ibu punya sudut pusat per sudut satu putaran atau 360 derajat itu sama dengan panjang busur per keliling lingkaran, sama dengan luas juring per luas lingkaran. Kenapa panjang busur dikaitkan dengan keliling lingkaran? Kenapa luas juring dikaitkan luas lingkaran? Dan kenapa sudut pusat dibandingkan dengan sudut satu putaran? Karena untuk panjang busur sendiri itu kita kan menghitung sebagian dari keliling lingkaran. That's right. Dan untuk luas juring kita menghitung sebagian dari si luas lingkarannya. Nah, dan juga untuk sudut pusat biasanya kita menghitung sudut pusat itu sebagian dari sudut satu putaran penuh. Nah, contoh seperti gambar di bawah, choose your pizza size. Biasanya mungkin kamu suka lihat gambar ini di tempat pizza ya pasti. Ini Ibu ambil di Domino, di mana di situ ada small, ada medium, ada large, ada extra large. Nah, itu dibaginya ada 4, ada 6, ada 8, ada 6 juga, cuma untuk yang lebih besar. Nah, kalau di sini 1/4 dari 360 derajat itu berapa sih? Ternyata 90 derajat. Oh, 1/6-nya dari 360 derajat itu berapa sih? 60 derajat. Oh, 1/8-nya dari 360 derajat itu berapa sih? 45 derajat. Dan untuk yang terakhir juga sama seperti yang medium ya. Nah, di sini biasanya yang kita hitung tuh yang warna merah-merahnya. Nah, kebetulan ini yang cantik-cantik sudutnya. Bagaimana dengan yang lainnya? Nah, nanti akan dibahas di soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang OP atau jari-jari OP itu sama dengan 21 cm dan besar sudut POQ-nya adalah 120 derajat, maka panjang busur PQ dan luas juring OPQ adalah, untuk yang panjang di situ Ibu hilangkan luas juring dan luas lingkaran. Kenapa? Karena kita nggak perlu. Next, kita input sudut pusatnya tadi 120 derajat per 360 derajat, panjang busurnya yang ditanya adalah PQ, dan rumus untuk lingkarannya adalah rumusnya 2πr, maka 1/3 sama dengan panjang busur PQ per 2 dikali 22/7 kali 21, sehingga untuk panjang busur PQ-nya adalah 132 dibagi 3 atau sama dengan 44 cm. Lanjut untuk yang luas juring, ada yang Ibu hilangkan itu gantian, yaitu panjang busur per keliling lingkaran karena kita nggak perlu. Tinggal kita input lagi atau kita substitusikan, di mana rumusnya berbeda ya, karena ini luas lingkaran. Jadi pakai πr kuadrat sama dengan 22/7 kali 21 kali 21. Mohon maaf, maksudnya 1/3 sama dengan OPQ atau luas juring OPQ per 22/7 kali 21 kali 21. Maka luas juring OPQ ini 1386/3 atau sama dengan 462
462 cm persegi. Nah, kebetulan ini pizzanya ceritanya dibagi 3 sama besar ya. Jadi 120, 120, 120 atau 1/3. Jadi untuk juring sama panjang busur tuh kita ngitung sebagiannya ya. Ingat, sebagiannya. Kalau lingkaran kan udah biasa. Kalau luasnya biasa, kelilingnya biasa. Nah, ini sekarang kita ngitung bagian-bagiannya. Nah, bagian dari lingkaran itu panjang busur, bagian dari luasnya itu adalah juring. Seperti itu. Alhamdulillah untuk part 2-nya sudah selesai, dimana part ini lebih membahas tentang sudutnya dari suatu lingkaran dan juga menghitung tentang keliling, luasnya yang berhubungan antara panjang busur dan juring, luas juring. Oke, cukup sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.